Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita sungguh bersyukur bahwa kita punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, apapun keadaan kita, biarlah kita mau tetap percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan buat setiap kita pada saat ini, di saat kita menghadapi pergumulan, di saat kita menghadapi setiap masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita, apakah kita masih tetap mencari Tuhan? Apakah kita masih tetap percaya bahwa Dia tetap setia menjaga dan melindungi kita? Terkadang di saat situasi yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, kita mulai bertanya, kita mulai berpikir, masihkah Tuhan menolong saya? Masihkah saya bisa melalui setiap pergumulan ini bersama-sama dengan Tuhan? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal-hal seperti ini pun pernah muncul ketika umat Allah sedang berada di dalam pembuangan. Kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-27 berkata demikian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di saat umat Allah berada di pembuangan, mereka merasa bahwa Allah tidak mempedulikan mereka. Mereka merasa bahwa Allah tinggalkan mereka. Mereka merasa bahwa Allah bersembunyi dan tidak memperhatikan kehidupan mereka. Dan di dalam situasi yang penuh dengan penderitaan ini, dalam situasi yang penuh dengan tekanan yang dihadapi oleh umat Allah di pembuangan, Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk membangkitkan harapan daripada bangsa Israel. Di sini kita melihat bahwa Yesaya menegaskan aspek kemahakuasaan sekaligus kedaulatan Tuhan. Di mana Dia adalah Allah yang kekal, Dia adalah Allah yang menciptakan bumi, Allah yang tidak pernah lesu, Allah yang tidak pernah lelah untuk tetap terus memperhatikan kita. Beberapa minggu yang lalu Bapak Gembala pernah menyampaikan bahwa Allah itu ada di dalam segala situasi kehidupan kita. Di saat kita berada di atas, Allah ada. Bahkan di saat kita berada di titik nadir sekalipun, Allah tetap ada di sana. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yesaya pun menegaskan kepada umat pada saat itu bahwa Allah tidak pernah tinggalkan mereka. Terkadang kita merasa lelah dengan keadaan yang tidak kunjung pulih. Kita merasa lelah karena sakit penyakit kita tidak sembuh-sembuh. Kita merasa lelah bahwa kenapa pandemi ini sepertinya tidak pernah berakhir. Tetapi pembacaan kita tadi dalam ayat yang ke-31 dikatakan, nantikanlah Tuhan. Bahkan di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, tetap andalkan Tuhan. Dan di dalam firman Allah yang hidup berkata, tetap berharap kepada Tuhan. Jadi apapun kondisimu saat ini, engkau mungkin sedang berada di titik nadir, sedang berada di lembah bayang-bayang maut. Tetap nantikan Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Dan di saat kita berharap dan mengandalkan Tuhan, kita percaya mujizat Tuhan, kuasa Tuhan akan Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Mari umat Tuhan yang ada pada saat ini, di tengah situasi yang sepertinya mulai membelenggu engkau, sepertinya engkau seperti orang-orang Israel yang berada di pembuangan, yang sepertinya engkau merasa bahwa saya belum ditolong, saya tidak terima pertolongan, saya belum terima kuasa, saya belum terima mujizat daripada Tuhan. Tetap nantikan Tuhan. Tetap percaya kepada kekuatan Tuhan. Karena kita yakin
kekuatan kuasanya itu akan sanggup membangkitkan iman kita dan membuat kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17 berkata demikian. Saya akan baca di dalam terjemahan Firman Allah yang hidup. Itulah sebabnya kami tidak pernah menyerah, walau keadaan tubuh kami makin merosot. Kekuatan rohani kami di dalam Tuhan makin bertambah setiap hari. Rasul Paulus katakan bahwa di dalam keadaan mereka tidak pernah menyerah. Memang secara tubuh makin merosot. Kita semakin lemah mungkin dengan sakit penyakit kita. Tetapi Rasul Paulus katakan, tetapi kekuatan rohani kami di dalam Tuhan makin bertambah setiap hari. Apapun keadaanmu, biarlah kita mau izinkan kekuatan rohani, kekuatan daripada Kristus itu tetap makin bertambah di dalam hidupmu. Ayat 17 berkata, lagi pula kesulitan dan penderitaan kami tidaklah seberapa dan tidak akan berlangsung lama. Jadi perhatikan saudara, penderitaan kita yang sedang kita alami saat ini itu tidak seberapa dan itu tidak akan pernah berlangsung lama. Di dalam Mazmur 23 berkata bahwa sekalipun kita berada di dalam lembah kekelaman, ada gada Tuhan dan tongkat Tuhan akan menyertai kita. Bapak Gembala katakan bahwa lembah kekelaman itu, bayang-bayang maut itu bukan destiny kita. Kita hanya akan bisa melewati itu semua. Itu tidak akan pernah berlangsung lama. Selanjutnya dikatakan, masa sulit yang pendek ini akan berakhir dengan berkat Allah yang melimpah ke atas kami untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Ingat, masa sulit kita itu adalah masa sulit yang pendek dan itu akan berakhir dengan berkat Allah yang melimpah di dalam kehidupan kita. Mari umat Tuhan tetap cari Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan. Masa sulit kita itu pendek, itu akan segera berakhir dan kita akan melihat bahwa berkat Tuhan, berkat Allah akan melimpah atas kehidupan kita. Sebagaimana yang juga dialami oleh bangsa Israel di dalam pembuangan. Mereka terima berkat Tuhan, mereka terima pemulihan dan kekuatan daripada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga untuk kebaikan dan anugerah-Mu buat kami. Kami berterima kasih bahwa Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun saat ini sepertinya kami berada di titik nadir, tetapi kami yakin Tuhan, firman-Mu tetap menguatkan kami, firman-Mu tetap menopang kami, sehingga masa sulit kami itu akan kami lewati. Masa sulit kami itu akan segera berakhir dan kami akan terima berkat daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami. Tuhan tolong pulihkan bangsa kami, sehatkan bangsa kami, urapi bangsa kami, dan kami percaya bangsa kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Bapak Presiden Jokowi ditolong oleh Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan hikmat untuk Dia memimpin bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Ibu Gembala, staf pengerja, staf gembala yang ada, diaken-diaken, semua yang melayani, semuanya diberkati, ditolong oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Bahkan seluruh sidang jemaat GPDI Temanggung, jemaat-jemaat Tuhan mereka yang percaya kepada Engkau, Tuhan berikan mereka kekuatan untuk bisa melewati setiap masa sulit yang ada, yang sedang mereka jalani pada saat ini. Terima kasih Tuhan, usaha pekerjaan mata pencarian mereka diberkati oleh Tuhan, dan apapun yang disentuh oleh tangan mereka, Tuhan buat menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau melewati hari ini bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan sudah menolong dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini menjadi doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.